Selamat sore pemirsa. Beberapa minggu ini bahan pokok makanan di pasar sudah mulai meningkat naik. Salah satunya yang dirasakan oleh para pedagang cabai dan para pedagang bawang. Nah, di sini saya sudah berada di lokasi tepatnya di Pasar Batu Sangkar untuk mengetahui bagaimana sih pendapat para pihak pedagang dan pihak pembeli mengenai kenaikan harga bahan makanan pokok di pasar saat ini. Untuk itu, simak liputan selanjutnya. Selamat sore Pak. Di sini saya ingin bertanya, berapakah harga cabai merah pada minggu ini Pak? 75, ada yang 80 kan. Berarti berkisaran 75 hingga 80. Nah, apakah minggu lalu sama atau bagaimana Pak? Beda, yang kini agak mahal sedikit. Oh, berarti harga cabai pada minggu ini lebih mahal. Apakah yang penyebab dari ketinggian cabai pada minggu ini Pak? Kurang pasokan. Kurang pasokan. Berarti kenaikan harga cabai pada minggu ini terjadi karena kurangnya pemasukan cabai. Pasokan cabainya kurang. Baiklah, terima kasih Pak. Ya, udah. Baiklah pemirsa, saya sedang berada di Pasar Batu Sangkar. Saya meliput tentang harga cabai. Baik Bu, perkenalkan nama saya Adinda Kusnika. Mau izin bertanya bagaimana pendapat Ibu tentang harga cabai yang naik sekarang Bu? Alhamdulillah naik nak no apa serindang lah ya. Kalau ada nak pembantu petani di desa kan, anak kuliah guys, racun bah kan, racun ongkos kuliah nak lebih baik. Ini mantapnya lah tu. Jadi lebih baik. Alhamdulillah orang petani mencip nah dapat ni membeli makanan lain. Ibu hai ibu. Jadi pendapat ibunya untuk berhasil saja. Amin Bu. Berarti dengan naiknya harga cabai membawa ekonomi masyarakat desa. Ya, Bu. Jadi pendapat Ibu kalau tergantung orang yang konsumen membeli gimana Bu terhadap membeli cabai? Apakah ada anak tu mengedu tu nak. Apakah ada keluhan dari konsumen gimana Bu? Nak tu mengedu tu nak. Yo alhamdulillah di sebelum sekarang ada supaya anak mau membantu masyarakat desa. Kan ni nak lama rumah lagi hari Natal. Itu mantap ke bawah. Hari di penghujan ladu medan masuk ada. Aku naiknya ada. Cabai di sejumlah pasar tradisional kini kembali mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan dari lapangan, harga cabai merah sudah mencapai 75.000 hingga 80.000 per kilo. Kenaikan ini terjadi cukup signifikan dibandingkan dengan harga cabai pada 2 minggu lalu, yang masih berkisar 50 ribuan per kilo saja. Para pedagang menyebutkan penyebab utama kenaikan ini adalah gagal panen akibat hujan lebat yang terjadi belakangan ini, sehingga persediaan cabai dari petani berkurang. Selain itu, ongkos transportasi cabai dari daerah sentra produksi juga makin tinggi, turut mendorong naiknya harga cabai di tingkat konsumen. Akibat kurangnya pasokan ini, para pedagang cabai terpaksa menaikkan harganya hingga mencapai level tertinggi saat ini. Tentu kondisi ini akan semakin memberatkan para ibu rumah tangga dalam menyediakan kebutuhan dapur sehari-hari. Nagari Tabek Patah, kok di Benamo Tabek Patah, tak ada telago di bawah Bukit Batu. Lamo Bukit Batu tu runtuh. Tak bagi dua lah telago tu. Jadi masyarakat menyebut Tabek Patah. Akhirnya nagari ko Benamo Tabek Patah.
Selamat siang pemirsa, saya Maratun Hilma dalam program KPU News yang akan menemani Anda selama 10 menit ke depan yang akan menyajikan berita teraktual dan terpercaya. Berita kali ini datang dari dunia politik mengenai minat anak muda terhadap politik dan sistem pemerintahan. Menurut survei yang dilakukan oleh CASIS pada tahun 2022, bahwa rendahnya minat anak muda terhadap politik dan sistem pemerintahan, mungkin hanya 1,1% yang ikut terjun langsung ke dalam partai politik. Untuk lebih lengkapnya sudah ada rekan saya Azra Naila dan narasumber di studio. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih kepada saudari Maratun Hilma. Pemirsa, saya Azra Naila. Saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang akan membahas tentang politik dan pemerintahan di Indonesia saat ini. Narasumber kita kali ini adalah Abang Fajar Hidayatullah. Abang Fajar ini berasal dari Batu Sangkar. Untuk riwayat pendidikannya, Bang Fajar pernah bersekolah di MI Nurul Huda Bengkulu, selanjutnya di SD 30 Sungai Mas, lalu MTS 1 Tanah Datar, dan MAN 1 Tanah Datar. Nah, untuk riwayat organisasinya, Bang Fajar pernah mengikuti ekstrakurikuler drum band, lalu ekstrakurikuler pramuka, lalu aktif di UKM BKM, dan saat ini Bang Fajar aktif di dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara. Nah, pemirsa, mari kita sambut narasumber kita, Abang Fajar Hidayatullah. Selamat siang, Bang. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, sekarang ini kita bakal bahas nih, Bang, tentang pemerintahan, politik, dan minat anak muda nih tentang politik di Indonesia. Gimana sih pendapat Abang tentang politik dan pemerintahan di Indonesia saat ini, Bang? Baik, mungkin untuk politik di Indonesia mungkin dari KBBI sendiri ataupun dari beberapa penelitian para ahli politik itu adalah kesetiaan ataupun alat untuk dalam pemerintahan Indonesia ataupun pemerintahan lainnya. Dan di Indonesia sendiri itu kita memakai politik bebas aktif luar negeri, yang dimana mungkin politik ini lebih membebaskan kepada masyarakat dan juga rakyat ataupun kedaulatan rakyat. Mungkin lebih tepatnya di Indonesia itu demokrasi. Dan untuk sistem pemerintahan Indonesia, bagaimana politik berjalan di Indonesia, itu untuk saat ini sedang hangat-hangatnya karena kita sudah memasuki ranah untuk para capres dan juga cawapres untuk berkampanye memanggil suara dari mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia untuk pemilihan besoknya. Mungkin dalam hal ini pandangan dari saya sendiri mengenai perpolitikan di Indonesia. Perpolitikan di Indonesia itu mungkin ada baik dan ada buruknya. Tetapi mungkin di sini kita mengambil dari sisi positif terlebih dahulu. Mungkin dari sisi positif sendiri, perpolitikan di Indonesia itu berjalan dengan relatif baik hingga saat ini. Contohnya, sudah lebih dari 70% suara rakyat ataupun suara mahasiswa itu untuk pemilihan. Yang dimana itu sudah jelas bahwasannya sistem demokrasi, perpolitikan demokrasi di Indonesia itu sudah cukup baik. Karena mungkin angka persentase yang baik itu kan di atas 50% ataupun di atas setengah gitu. Tetapi mungkin dari sisi negatif, itu mungkin ada dari beberapa oknum yang bertangan jahil untuk melakukan politik jahat terhadap tujuan mereka ke depannya. Mungkin tujuan-tujuan tersebut dengan melakukan cara-cara yang seharusnya tidak dianjurkan ataupun dilarang oleh undang-undang sendiri. Dan untuk mahasiswa di Indonesia, itu bisa dikatakan relatif terhadap ataupun menghadap ke politik relatif baik, tidak perlu mengacu ke luar kampus. Kita melihat dari dalam kampus sendiri, yaitu untuk pemilihan calon persema kita besok, atau lebih tepatnya ketua-ketua yang ada di Ormawa kampus, contoh seperti HMPS, Dema Fakultas, SEMA, dan juga nanti DEMAU dan juga SEMAU. Dari situ kita bisa melihat bahwasannya perpolitikan itu sudah diajarkan dari mahasiswa, mungkin lebih tepatnya dari sebelum-sebelumnya, tapi lebih konkret pada saat kita menjadi mahasiswa. Di situ kita diajarkan bagaimana kita berpolitik nantinya, karena secara tidak langsung sistem politik ataupun sistem dari HMPS dan juga organisasi di kampus itu tidak jauh lebih dari sistem pemerintahan di Indonesia. Bisa dibilang sistem politik di kampus itu adalah minimalisnya sistem politik di Indonesia. Nah, Bang, apalagi kan kalau misalnya dari narasi Abang barusan kan ya, pemuda-pemuda atau kita anak muda ini kan calon penerus kan ya selanjutnya gitu. Jadi
memang pemuda ini butuh banget nih andil dalam perpolitikan atau pemerintahan. Nah, tapi nih Bang, ada sebuah riset yang menyatakan bahwa 53% anak muda di Indonesia merasa pendapatnya diabaikan gitu Bang. Nah, gimana sih menurut Abang sebagai anak muda nih ya? Apakah menurut Abang pendapat Abang dan anak-anak muda ini kurang ditindaklanjuti sama pemerintah Indonesia? Untuk pendapat dari mahasiswa mungkin sering melakukan demo ya untuk mengaspirasikan pendapat mereka. Mereka tergantung dari apa yang mereka aspirasikan, dan itu tergantung juga dari mungkin apa pembahasan yang penting dalam hal tersebut. Seperti yang kita lihat di sekitaran 1 tahun yang lalu, itu sedang marak ataupun panas-panasnya tentang mengenai demo naiknya BBM. Nah, untuk beberapa pendapat itu dari yang kami demokan, termasuk saya sendiri, yang kami demokan di kantor DPRD Batu Sangkar ataupun Tanah Datar. Mungkin kami lebih kurangnya tepat untuk menyuarakan aksi gitu. Karena untuk perpanjangan tangan dari DPRD sendiri itu lebih ke APBD dan juga pengelolaan pembangunan di pemerintahan Tanah Datar. Sedangkan yang kami demokan itu adalah tentang BBM. Yang lebih tepatnya mungkin kita langsung pergi ke DPR Sumbar. Jadi mungkin untuk presentasi tersebut, mengapa suara mahasiswa ataupun suara pemuda tidak terlalu ditangkap oleh pemerintah, itu mungkin karena miskomunikasi dan juga salah dari penyampaian dari isi yang mereka demokan. Tapi kalau seandainya memang suara tersebut memang betul adanya dan juga ada bukti akan hal tersebut, seperti kita ambil dari tahun 1998 lalu mengenai Orde Lama, ya itu kan mahasiswa juga yang melengsarkan salah satu presiden kita, yaitu Soeharto. Di situ kan sudah tepat sasaran dan juga perbincangan dari permasalahan itu sudah jelas. Jadi suara dari mahasiswa pun diambil dan juga presiden pun langsung dilengsarkan pada saat itu. Oke, menarik banget ya pemirsa. Mungkin boleh Bang kalau mau diminum. Nah, jadi kalau misalnya dari menurut para narasumber kita ini, jadi kita nih bisa nih mahasiswa tuh menyampaikan aspirasi-aspirasi kita asal ada data-data dan bukti-bukti yang valid. Nah, untuk menguatkan itu. Nah, sebagai mahasiswa prodi Hukum Tata Negara nih Bang, gimana sih Bang menurut Abang dan yang Abang lihat lah kayak gitu? Apakah mahasiswa di UIN kita, di UIN Mahmud Yunus ini tertarik terhadap pemerintahan dan perpolitikan gitu Bang? Kalau menurut saya sendiri terhadap mahasiswa di Universitas Islam Negeri Batu Sangkar itu tertarik dan sangat tertarik terhadap pemerintahan. Contoh saja kemarin itu saya dan juga teman-teman dari kajian ATN itu mengadakan rapat ataupun lebih tepatnya koordinasi dengan DPRD di Tanah Datar. Itu kami juga menanyakan tentang bagaimana perpolitikan dan juga berjalannya dana-dana dari APBD tersebut, yang mana pada saat itu ketua ataupun wakil ketua dari DPRD sendiri menjelaskan untuk dana tersebut mungkin ada sedikit kacau ataupun kurang, karena semenjak corona pemotongan lebih dari 271 miliar dana APBD dan juga 51 miliar dana COVID-19. Jadi dana tersebut baru bisa dibilang rehabilitasinya ataupun dari dana awal ke dana akhir itu baru bisa rehab sekarang. Jadi mungkin untuk mahasiswa sendiri, banyak dari mahasiswa contoh dari DEMA dan juga yang lain itu mengadakan konsolidasi dengan Bapak Bupati mengenai contoh kecil yaitu tugu yang ada di kampus 2, bagaimana keberlanjutannya dan juga tentang jalan yang ada di depan tersebut apakah akan direhabilitasi lagi atau tidak. Jadi mungkin untuk pemerintah dan juga mahasiswa Universitas Batu Sangkar itu sangat berkaitan, juga mereka sangat tertarik dengan perpolitikan juga pemerintahan yang ada di Tanah Datar. Oke, berarti memang mahasiswa di UIN Mahmud Yunus sendiri ini sangat tertarik dan terhadap politik gitu. Dilihat dari kayak banyak banget yang tadi Abang udah sebutin kan, banyak banget nih kegiatan-kegiatan seperti konsolidasi atau apa musyawarah langsung dengan pihak pemerintahan kayak gitu kan ya. Jadi memang udah banyak nih yang dilakukan sebagai mahasiswa untuk ikut andil dalam pemerintahan di Indonesia kayak gitu loh, karena ya itu yang tadi Abang sampaikan kan, mahasiswa tuh penyambung ya dari masyarakat, benar-benar. Nah,
kalau sekarang nih Bang, kan kita lihat ini walau udah banyak pemuda-pemuda yang ikut dalam pemerintahan kan Bang, tapi pemerintahan di Indonesia ini masih dikuasai oleh orang-orang maaf yang tua kayak gitu ya, yang sudah berumur lah kayak gitu. Nah, kira-kira menurut Abang nih ya, penting nggak sih kalau misalnya balance tuh antara pemuda sama orang-orang tua yang dalam pemerintahan di Indonesia ini Bang? Untuk keseimbangan ataupun jalannya dari suara dari orang yang tua ataupun orang yang muda, dia dalam tanda kutip orang yang tua tersebut adalah orang-orang pemerintah yang sudah di atas ataupun sudah lama berkecimpung di dunia pemerintahan. Mungkin kenapa suara kita itu agak sedikit tertindih ataupun terhimpit dari orang-orang tua tersebut. Mungkin secara pengalaman dan juga bagaimana mereka menghadapi permasalahan perpolitikan, mereka sudah lebih banyak menghadapi masalah tersebut, sedangkan kita sebagai pemuda ataupun mahasiswa itu baru berkecimpung ataupun ya bisa dibilang baru mengarungi lautan politik di Indonesia. Tetapi hal tersebut untuk mendobrak bagaimana suara pemuda agar lebih masuk dalam dunia pemerintah di Indonesia, ya itu sudah kemarin salah satu cawapres yang diusulkan, yaitu anak dari Presiden Jokowi sendiri, itu dapat mungkin sedikit mendorong suara-suara dari pemuda Indonesia itu untuk lebih bersuara terhadap pemerintah gitu. Karena kita dapat melihat bahwasanya yang ingin menjadi pemimpin atau orang di atas itu tidak hanya orang-orang tua, tetapi juga bisa pemuda-pemuda yang mungkin dari segi pengalaman mereka sedikit, tetapi dari bagaimana mereka masih fresh dan juga masih bersemangat, jiwa mudanya masih keras, itu akan lebih mendorong teman-teman kita. Dan juga untuk orang-orang tua tersebut mungkin sudah waktunya untuk sedikit vakum ya, ataupun lebih tepatnya pensiunan gitu. Oke. Nah, lalu Bang, kira-kira ya apa nih yang harus dilakukan, walaupun tadi cawapres kita nih, salah satu cawapres kita udah ada nih dari yang anak muda, tapi kan untuk kita nih yang maaf belum punya jalan pintas untuk ke pemerintahan. Kira-kira Abang punya nggak kayak ide atau cara nih biar kita bisa juga ikut berkecimpung dalam dunia pemerintahan? Salah satu cara berkecimpung di dunia pemerintahan bagi kita atau teman-teman yang belum mempunyai bisa dibilang link ataupun ya orang dalam gitu. Salah satu caranya yaitu dengan menyuarakan ataupun membuat suatu kesepakatan dengan partai politik. Dengan cara memenangkan salah satu orang yang ingin mereka usung gitu, dengan memanfaatkan sosial media. Karena di zaman sekarang apapun yang terjadi itu pasti berhubungan dengan sosial media, karena baru saja peristiwa terjadi pasti sudah ada di sosial media gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan sosial media tersebut agar lebih dipergunakan oleh mahasiswa atau pemuda-pemuda dalam berkecimpung di partai politik. Contoh kecil saja, apabila kita dapat memanfaatkan media sosial tersebut dengan baik, kita bisa itu bergabung ataupun bukan tanda kutip bergabung ya, saling berkaitan dengan partai politik, di mana mungkin karena untuk saat sekarang ini mungkin lebih dipentingkan suara kita ataupun orang dalam daripada skill ataupun soft skill yang kita punya gitu. Karena sebaik-baik apapun skill dan juga pintaran yang kita punya, kalau seandainya tidak ada koneksi ataupun relasi yang memadai, itu tidak terlalu dipandang ataupun dilihat oleh orang luar. Dan cara kedua ini cara yang lebih bagus ataupun lebih bersih, yaitu dengan mengembangkan skill tersebut sehingga orang-orang melihat ataupun melihat soft skill ataupun skill kita itu lebih baik gitu, dipandang orang lebih bagus daripada orang-orang lain. Jadi kita termasuk kategori opsi untuk dijadikan sebagai pilihan untuk dijadikan bergabung dengan mereka. Ya benar banget sih Bang. Mungkin yang terakhir nih ya Bang ya, apa sih yang mau Abang sampaikan untuk kita yang anak muda ini di tahun-tahun politik sekarang kayak gitu? Kan banyak orang yang kayak maaf, saya pilih ini garis keras kayak gitu loh, kayak Kanang. Nah, jadi kami pengen nih pendapat Abang, gimana sih kita sebagai anak muda untuk berpolitik yang sehat? Nah, itu kayak gimana Bang? Kalau menurut pendapat saya sendiri, sebelumnya untuk
berpolitik di dunia luar atau lebih tepatnya di dunia pemerintahan, itu sebaiknya kita melakukan politik kecil terlebih dahulu, itu terkhusus bagi mahasiswa. Melakukan politik kecil itu di dalam kampus. Bagaimana kita mengusung ataupun menjalankan hal-hal seperti itu, mencari suara dan juga mencari kepercayaan teman-teman. Dari contoh kecil, mungkin ada kita ingin menjadi ketua gitu ataupun sejenisnya. Itu bagaimana cara kita berpolitik di hal tersebut. Setelah hal tersebut baru kita memasuki ranah yang lebih besar, itu ranah luar. Ya, caranya dengan mengembangkan skill kita ataupun lebih tepatnya menunjukkan jangan terlalu takut untuk mengambil risiko itu. Karena sudah hal wajar jika kita sudah memasuki dunia perpolitikan di Indonesia ataupun pemerintahan, itu risikonya sangat besar. Tapi kalau kita tidak mengambil risiko tersebut, kita juga tidak akan mengetahui hal apa yang ada di balik hal tersebut gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin memasuki dunia perpolitikan ataupun dunia pemerintahan, itu mungkin lebih baik sebelum memasuki ranah tersebut, cobalah hal-hal kecil yang sudah disediakan ataupun difasilitasi oleh kampus sendiri. Setelah hal tersebut, barulah berkecimpung di dunia perpolitikan yang aslinya. Menarik banget ya pemirsa pembahasan kita kali ini, karena itu nih kayak relate banget nggak sih sama keadaan kita yang sekarang. Kayak sekarang nih zaman-zamannya politik kayak gitu, terus kayak sekarang ini juga akhir-akhir periode dari Ormawa ya Bang, Ormawa selingkuh UIN kayak gitu kan. Nah, sebelumnya makasih banget ya Bang udah mau hadir nih, berkenan hadir sebagai narasumber dalam materi kali ini. Mungkin itu saja bincang-bincang hangat kita sama narasumber kita Abang Fajar Hidayatullah. Sekian, saya Azra Naila dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Lake Mineral, pure mountain water with balanced minerals, is truly a treasure of nature. It's so fresh, it has a slightly sweet aftertaste. Anda nggak fokus? Beli mineral dulu dong. Wah. Hai teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kami sudah berada di halaman Istana Selindang Bulan. Yuk kita berkeliling dulu. Kuy. Istana Selindung Bulan terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nama Selindung Bulan adalah nama yang diberikan kepada Istana Raja Pagaruyung setelah dipindahkan dari Ulak Tanjung Bungo ke Balai Janggo pada tahun 1550 oleh Daulat yang dipertuan Raja Gamuyang Sultan Bakilap Alam. Tahun ini sebagai penanda awal diberlakukannya secara resmi hukum syariat Islam di seluruh kerajaan Pagaruyung, menggantikan hukum-hukum yang bersumber dari agama Buddha Tantrayana. Istana Selindung Bulan dibangun kembali pada tahun 1750 karena bangunan lama telah tua dan mulai runtuh. Istana Selindung Bulan disebut juga rumah gadang 9 ruang dengan ukuran 28 x 8 meter. Ukiran yang membalut Istana Selindung Bulan berjumlah lebih dari 200 macam motif ukiran. Hampir seluruh motif ukiran Minangkabau terdapat di Istana Selindung Bulan. Ukiran itu mendominasi bentuk luar fisik bangunan yang kaya dengan simbol-simbol. Nah, teman-teman, seperti yang terlihat, dinding istana ini di mana di sini terdapat ukiran yang masyarakat Minangkabau menamakannya, yang ini adalah ukiran sirih gadang dan ini adalah ukiran paku. Di halamannya berdiri 2 rangkaian yang bernama Si Bayau-Bayau dan Si Tinjau Lawi. Istana Selindung Bulan mengadopsi
bentuk rumah gadang model alang babega yang merupakan ciri khas rumah gadang seorang raja. Penyangga rumah gadang ini berjumlah 52 buah, terdiri dari 8 buah di barisan depan yang disebut tiang tetapi panugua ale. Istana Selindung Bulan mempunyai 4 buah bilik atau kamar tidur dan 2 buah anjung. Di samping kanan bernama anjung emas dan di samping kiri bernama anjung perak. Dan Istana Selindung Bulan yang kita lihat saat ini merupakan bangunan baru hasil dari renovasi pada saat Istana Selindung Bulan pernah kebakaran pada tahun 2010. Nah, baiklah teman-teman, itulah ulasan tentang Istana Selindung Bulan. Sampai jumpa di konten Kilas Budaya selanjutnya. Bye-bye. Lake Mineral, pure mountain water with balanced minerals, is truly a treasure of nature. It's so fresh, it has a slightly sweet aftertaste. Anda nggak fokus? Beli mineral dulu dong. Wah. Selamat pagi pecinta talk show. Saya Iksan Hardiansa dan rekan saya Maratun Hilma yang akan menemani Anda dalam berita terhangat dan teraktual dalam acara KPU News. Menjadi mahasiswa bukan hal kita untuk belajar terus di dalam kelas, tetapi menjadi mahasiswa kita harus mempunyai prestasi, yang segudang prestasi seperti minat dan bakat kita yang akan dikejuarakan entah di tingkat nasional ataupun internasional. Nah, ini sangat menarik sekali. Karena untuk mencapai ke tingkat nasional ini butuh persiapan dan bakat untuk mencapai ke tingkat nasional ini. Pada episode kali ini, kita akan mendatangkan bintang tamu atau narasumber yang sangat istimewa, yaitu mahasiswa dari Universitas UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang telah menjuarai nasional sampai ke tingkat nasional dari cabang perlombaan solosong dan pencak silat. Nah, kita sambut yaitu bintang tamu kita yang sangat spesial, Bang Hamad. Nah, sekarang kita sudah berada bersama bintang tamu spesial kita yaitu Bang Hamad. Bagaimana kabarnya Bang Hamad? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih Bang selain kuliah? Sibuk-sibuk ya, seperti biasa melatih hobi, minat untuk persiapan lomba berikutnya. Jadi pemirsa, Abang Hamad ini baru saja memenangkan atau meraih juara pertama solosong dan pencak silat tingkat nasional. Jadi mungkin kita sharing-sharing tentang pencak silat dan solosong Abang yang kemarin ya Bang. Boleh. Nah, bagaimana awal Bang mengetahui info lomba solosong dan pencak silat di tingkat nasional? Nah, untuk awal informasi itu mungkin kita sering menggunakan sosial media, sering-sering cari informasi di grup WhatsApp atau di Instagram. Nah, saya sendiri aktif orangnya gitu. Jika tidak mendapatkan di WhatsApp, saya cari di Instagram gitu. Yang namanya untuk perjuangan itu kita butuh namanya usaha gitu. Kesuksesan tidak datang hanya kita diam, tapi kita harus mengejarnya untuk mencapai cita-cita. Berarti Bang Hamad ini tipe orang yang emang bekerja keras untuk mendapatkan atau meraih suatu hal tersebut ya. Kemudian gimana sih Bang, tahu Bang ini kan tingkat lomba nasional ya, pasti seleksinya itu banyak pesertanya. Dan gimana, apa saja tantangan Abang yang Abang alami selama Abang naik ke tingkat nasional tersebut? Nah, tentunya ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk menggapai tingkat nasional ini, karena sebenarnya banyak kegagalan yang sudah saya alami gitu. Dari kegagalan tersebut saya belajar bagaimana untuk mengevaluasi diri lebih baik ke depannya gitu. Karena kesuksesan itu tidak bisa datang satu kali gitu. Yang namanya kesuksesan itu butuh yang namanya proses dan waktu yang panjang. Nah, bagaimana cara Bang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba di dalam kesibukan sehari-hari Abang ini Bang? Di antara kesibukan yang lain itu Bang.
itu kuncinya adalah bagaimana manajemen waktu kita gitu. Bisa saya akui di antara teman-teman seloka saya bisa memanajemen waktu dengan lebih baik gitu. Di waktu-waktu senggang, waktu ada 5 menit, 10 menit itu saya gunakan untuk melatih kemampuan skill yang saya punya gitu. Karena waktu ibaratnya adalah uang atau sesuatu yang berharga gitu. Karena walaupun kita menganggap waktu 5 menit itu hal-hal yang remeh, tapi lama-kelamaan akan menjadi bukit, akan menjadi besar gitu. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik-baik mungkin. Jadi apa pesan abang kepada anak muda dan mahasiswa untuk meraih minat dan bakatnya mungkin sampai ke tingkat-tingkat selanjutnya, bang? Kalau pesan mungkin pertama saya ingin misalkan temukan passion, what do you want, what is your hobby. Because jika kita tidak menemukan apa passion kita, tentu kita tidak tahu apa tujuan yang akan kita raih gitu. Biasanya orang pemalas untuk meraih impiannya itu karena dia tidak mengetahui alasan apa yang penting dia untuk meraih hal tersebut. Setelah menemukan passion, barulah kita melatih skill tersebut. Jika kita mengalami kendala dalam melatih skill tersebut, kita bisa mencari yang namanya mentor atau guru. Namanya manusia, kita tentu butuh orang lain gitu. Selanjutnya barulah kita ikut pertandingan. Nah, teman-teman jangan menyangka setelah pertandingan itu teman-teman langsung menang. Tentu ada yang namanya kegagalan. Dari situ teman-teman belajar bagaimana caranya mengevaluasi, belajar dari kegagalan tersebut untuk lebih baik ke depannya. Nah, sebelum masalah ini berakhir, antara kitanya mau mendengarkan suara hebat dari Bang Ahmad. Boleh dong bang, sedikit banyaknya buat teman-teman di sana yang menonton. Mungkin kali ini saya akan menyimakkan lagu Fatin, Dia. Boleh. Silakan bang. Selalu ku pikir bahwa aku tegar, aku tak pernah menyangka akan begini. Dan saat engkau dari sisiku lagi, baru ku sadari arti kehilangan. Ingin ku bicara, hasrat mengungkapkan, masih pantaskah ku bersamamu untuk lalui hitam putih hidup ini. Saat kau pergi, tak kau bawa hati, dan tak ada lagi yang tersisa. Dia telah mencuri hatiku. Bang, terima kasih banyak telah hadir di talkshow kami kali ini. Jadi pesannya gengs, kapanpun kita bisa dan dimanapun pasti kita bisa meraih prestasi tersebut. Sekian dari kami, see you next time.
Fajar pernah mengikuti ekstrakurikuler drum band. Lalu, sorry. Selamat siang pemirsa, balik lagi bersama saya Maratun Hilma yang akan menemani Anda 10 menit ke depan. Berita kali ini, tunggu loh. Tadi aku juga mau dibuat di video kayak gini. Boleh. What are you doing today, bro? Mana? Oke, 1, 2, 3. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Maratun Hilma dalam program KPI News. Yang akan Iman. Kita. Teh. Mampus sih katanya. Sulin. Don. Cuy. Dulu. Yes, let's go, bro. And that's me. Tiga. Kru lapangan, kane tilang, gak ngaruh. Ano boleh sih nggak ngaruh? Satu, dua, tiga. Oi. Indah itu. Diam. Deh, situ taruh modal.
bagaimana kronologisnya Fajar bisa tertangkap oleh polisi? Awalnya saya lewat lampu merah. Tiba-tiba ada lewat polisi. Saya kira polisinya lewat lurus. Ternyata dia ngiringin saya sampai ke kantor polisi. Jadi berapa Anda terkena denda, Fajar? Alhamdulillah saya nggak kena denda. Saya hanya nunggu sidang. Saya pasang muka di bar saya untuk dapat kasihan dari polisi. Terus kenapa motor Anda bisa dibawa kembali? Harusnya motor Anda tinggal di kantor polisi. Saya nggak terima, Fajar. Sebenarnya ada dua pilihan dari polisi. Pertama itu sidang, kedua denda. Denda itu 250.000. Kalau 250 Anda balik. Tapi kalau sidang motor gak balik. Dengan wajah kasihannya saya itu tadi, itulah buat polisi kasihan sama saya. Oh, jadi alhamdulillah Fajar ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Fajar. Enak tanya berapa kali Anda kena tilang?